kasih semua cinta-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu supaya berkenan di hadapan-Mu, menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, dan untuk memerdekakan kami semua. Roh Kudus, Kau dipersilahkan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari duduk. Mari kita baca firman Tuhan diambil dari kitab Bilangan. Bilangan 21 ayat 4. Saya bacakan Bilangan 21 ayat yang 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke alar laut Teberau, untuk itu tidak dapat lagi mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sana tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hambar ini kami telah muak." Beberapa waktu yang lalu saya pernah sharingkan kepada Anda semua bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir bukan karena mencintai Tuhan, bukan karena mereka mengasihi Tuhan, mereka hanya ingin kehidupan yang lebih baik. 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpangut jika melihatnya, ia akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipanggut ular, ia memandang kepada ular tembaga, tetaplah ia hidup. Maksud Tuhan membuat ular tembaga di mana diisi tongkat, diberdirikan tongkat. Kalau Anda bisa membayangkan itu mirip dengan kayu salib. Di mana ada tiang kayu didirikan di tengah-tengah dan di sampingnya berisi dengan ular tembaga. Itu sebagai lambang kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan buat bangsa Israel. Adalah patung yang didirikan Tuhan untuk mengatasi bala pada waktu itu, untuk mengatasi segala sesuatu yang buruk pada waktu itu. Sehingga bangsa Israel ketika terpanggut ular yang disebabkan oleh dosa dan kesalahan mereka, itu tetap hidup. Tetapi yang jadi pokok permasalahan karakter. Karakter orang itu kalau belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sifatnya akan tetap sama. Bangsa Israel ini punya sifat penyembahan berhala yang begitu kental. Berapa banyak di antara kita punya sifat kepo, gosip, dan hal-hal yang buruk lainnya. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita belum membuang sifat-sifat itu, dan itu kelak akan menjadi penyembahan berhala model yang baru. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ular tembaga yang tadinya didirikan oleh Musa untuk melindungi bangsa Israel dari panggutan ular-ular yang ada pada waktu di masa padang gurun, itu ternyata dijadikan sesembahan baru oleh orang Israel yang dikenal dengan Dewa Nehustan, yang artinya dewa dari tembaga, ular tembaga. Bayangkan, yang semula diberikan Tuhan untuk melindungi mereka, mereka berbalik kepada Tuhan sebentar, tetapi mereka melupakan Tuhan, mereka menyembah patung dan sesembahan yang tadinya memang Tuhan berikan. Dan berapa banyak
hidup kita yang tadinya ditolong Tuhan, diberikan berkat-berkat oleh Tuhan, tetapi kita tidak datang lagi kepada Tuhan, tapi mata kita tertuju kepada berkat-berkat tersebut. Ini sesuatu sifat atau karakter yang mengerikan sekali yang dimiliki oleh bangsa Israel. Oleh karena itu Tuhan seringkali kalau sekarang ini dengar makian kata anjay ya. Tapi ada yang bilang anjay itu bukan makian. Tapi anjay itu nama orang. Whatever lah. Tapi kalau Tuhan waktu itu menghardik orang Israel. Mungkin mengatai orang Israel pelacur. Kamu menyukai aku karena ada berkat-berkat dari aku. Kamu menyukai aku karena ada pertolongan dari aku. Kamu menyukai aku karena ada sesuatu yang baik yang bisa aku berikan padamu. Oleh karena itu Tuhan sering mengatai bangsa Israel, kamu pelacur. Karena pelacur mendekatkan diri kepada orang bukan karena cinta, tetapi karena keuntungan-keuntungan yang ada di dalamnya. Dan berapa banyak kita hidup di dalam rumah Tuhan, kita hidup di dalam bersama dengan Tuhan, tetapi hati kita tidak pernah kita berikan total kepada Tuhan. Apakah kita tidak bisa disebut dengan pelacur dalam tanda kutip? Orang yang melacurkan diri menyembah Tuhan hanya untuk pertolongan dan berkat-berkat ilahi tanpa mencintai Dia. Sidang jemaat dikasihi Tuhan. Mari kita baca, Anda tidak percaya bahwa ini menjadi sesembahan baru orang Israel? Mari kita baca kitab 2 Raja-Raja 18. 2 Raja-Raja 18, di sana dikatakan ayat yang pertama, maka dalam tahun ketiga, zaman Hosea bin Ela, Raja Israel Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, nama anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut dengan Nehustan. Bagaimana bisa tadinya berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang baik, yang diberikan Tuhan untuk menolong kita. Tetapi hati kita lebih tertuju kepada mujizat itu. Hati kita lebih tertuju kepada berkat-berkat itu. Bagaimana bisa? Oleh karena itu, segala sesuatu yang lebih bernilai daripada Kristus itu sendiri adalah berhala kita. Berhala masa kini adalah kekerasan hati kita untuk memilih jalan-jalan Tuhan. Kita tidak mau memilih jalan-jalan yang benar. Gereja sudah bersahabat dengan dunia. Gereja dalam tanda kutip sudah bersahabat dengan dunia. Gereja memasukkan unsur-unsur dunia untuk menarik orang, tetapi meninggalkan Kristus sebagai Tuhan Raja yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang ketika bersaksi, kenapa engkau ikut Tuhan? Karena hidupku diberkati. Karena Tuhan telah menolong hidupku, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Berapa banyak ketika engkau tanya kepada pelacur-pelacur dalam tanda kutip. Mereka ditanya, kenapa engkau bisa suka sama orang itu? Karena dia menghasilkan banyak uang bagiku. Karena dia memberikan apa yang aku mau. Karena dia memelihara aku. Tetapi begitu pemeliharaannya berhenti, dia cari orang lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak kita, sifat kita mirip pelacur yang dikatakan Tuhan untuk umat Israel. Kita mencintai Tuhan pada masa-masa kita diberkati.
Kita mencintai Tuhan pada masa-masa mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mencintai Tuhan saat pemeliharaan atas rumah tangga kita begitu sempurna. Tetapi apakah yang terjadi? Tuhan kadang izinkan ada waktu-waktu tergelap di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melihat apapun. Kita berusaha mencari pertolongan dengan cara apapun. Tapi tidak bisa. Sampai akhirnya kita melihat cahaya dari sumur Yakub. Sumur di mana tempat Yusuf dimasukkan di sana dan dijual oleh saudara-saudaranya. Kadang Tuhan izinkan kita masuk di dalam sebuah sumur yang ditutup dan kita tidak bisa melihat apapun selain air kotor. Kita tidak bisa melihat apapun. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dia tidak pernah terlambat. Sebab Tuhan memang tidak pernah terlambat. Logika manusia menganggapnya sebagai sebuah keterlambatan. Kemarin saya sharing untuk teman-teman di Surabaya Barat. Bahwa ketika perempuan Samaria datang ke sebuah sumur. Pada waktu itu pukul 12 siang. Yesus duduk di sebuah sumur pukul 12 siang. Apa yang aneh? Yang aneh adalah kenapa perempuan itu tidak datang di pagi-pagi? Karena budaya pada waktu itu orang harus datang pada pagi-pagi hari untuk menemukan sumber mata air yang terbaik. Kenapa perempuan itu datang pukul 12 yang tidak mungkin didatangi oleh orang? Karena ada rasa bersalah di dalam kehidupannya yang begitu kuat sehingga ia takut dijumpai orang sebagai perempuan yang sudah menikah 5 kali dan sekarang kumpul kebo dengan orang yang bukan suaminya. Oleh karena itu ia memilih waktu jam 12 siang dan betapa terkejutnya dia menemukan orang di sana. Sumur itu bukan hanya berbicara mencari air, tetapi sumur itu juga berbicara kontak sosial pada waktu itu. Kalau di beberapa kampus ada kolam jodoh, di beberapa kampus ada warung jodoh, di mana orang-orang bertemu dan ketemu jodoh. Sumur Samaria adalah sumur jodoh. Kok bisa? Iya, budaya pada waktu itu. Perempuan-perempuan pagi hari, semakin pagi, ia dikatakan adalah perempuan yang giat bekerja. Ini cari pekerja atau cari itu pasangan ya. Jadi mereka giat pagi-pagi hari. Dan di situ para cowoknya ngumpul, ngerumpi. Cantik ya. Wih, beautiful. Lihat tangannya berotot, cocok ini jadi istri kita. Wah, tangannya berotot banget ini kuat ini. Kalau disuruh ngangkat genteng pasti kuat ini. Mereka terjadi pembicaraan di sana. Ini itu adalah sebuah kontak sosial di mana orang berlomba pagi-pagi. Tapi perempuan ini, dia justru datang menimba air. Ketika Tuhan Yesus haus, pada saat sumber itu sedang buruk-buruknya atau sedang kotor-kotornya. Bagi orang sudah terlambat. Tapi anehnya Tuhan menjumpai justru saat-saat terburuk menurut versi kita. Tuhan menolong kita saat sudah paling buruk, paling akhir. Di mana sumber itu sudah tidak mungkin bisa mengeluarkan sumber yang bersih lagi. Tetapi Tuhan memakai perempuan ini untuk berkata bahwa jikalau engkau percaya kepadaku, maka di dalam hatimu akan ada aliran-aliran hidup dan engkau tidak akan pernah haus lagi. Tuhan menyatakan dirinya kepada perempuan ini.
Bahwa akan ada waktunya bahwa penyembahan-penyembahan akan datang di dalam roh dan kebenaran. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak Tuhan dikata-katain, disalah sangkain. Pada waktu Lazarus meninggal dunia, semua orang berkata terlambat. Berapa banyak engkau berkata terlambat? Aku udah dikenal orang sebagai pucek boy, pucek girl. Ya, aku ini sudah nggak bisa mencari jodoh yang terbaik, nggak bisa. Rumah tanggaku udah hancur, udah terlambat ini, sudah tinggal berkeping-keping, tinggal diserok, sudah selesai. Papa mamaku sudah terlambat ini, sudah nggak bisa ini. Ini sudah tinggal berkeping-keping, tinggal diserok, udah selesai. Lazarus pada waktu itu meninggal dunia. Dan bagi kebanyakan orang, waktunya sudah terlambat. Ya bukan terlambat lagi, bahasa gaulnya sudah kasep. Ini udah mati. Tapi Tuhan berkata, waktuku belum tiba. Ketika hari ini Tuhan menampakkan diri kepadamu atas persoalan-persoalanmu. Dan kau merasa sudah sangat terlambat dan Tuhan berkata sama engkau, nah waktuku belum tiba. Apa reaksimu? Kau Yesus, dalam nama Yesus keluar kau. Kurang ajar. Yesus diusir. Karena apa? Karena menurut kita gak sesuai dengan otak kita. Ini udah terlambat. Tuhan, macam apa engkau yang suka terlambat menolong orang? Kita nuntut Tuhan, kita ngatur Tuhan. Yang jadi Tuhan siapa sih? Lucu. Ini kebiasaan, habit manusia. Banyak orang yang sharing sama saya, lucu ya temanku itu begitu berkunjung ke rumahku dia mulai mengatur-ngatur rumahku. Wih Ci, ini lebih baik posisi ditaruh di sini. Ya posisi taruh di sini Ci. Oh kotor ini, oh gak bagus sih. Ini harusnya kayak gini, yang punya rumah aku. Yang mengerti permasalahan di dalamnya aku. Ini adalah orang yang hobinya apa ya? Mencermati kesalahan orang. Oh tata letaknya salah sih, harusnya gak kayak gini. Percayalah, awal mula kita membeli rumah semuanya nampak sempurna awalnya. Kita belikan mebel yang terbaik, yang paling bagus, yang sampai menjulang ke langit-langit tinggi. Saya dulu seperti itu. Pokoknya serba mewah, serba terbaik, serba bagus. Yang pertama seperti itu. Tapi begitu rumah itu didiami, saya tidak butuh lagi keindahan. Iya kan? Mengambil mainan anak-anak, ditaruh di loker paling atas. Setiap anak minta, saya harus pakai tangga. Lama-lama boyok. Akhirnya apa yang terjadi? Beli yang praktis, lemari plastik. Cari di paling dasar, kontainer paling dasar, selesai. Oleh karena itu ketika Anda datang ke rumah saya, mirip dengan orang jualan palen. Di situ banyak lemari plastik. Karena fungsional. Tidak lagi melihat dari sisi keindahan. Dulu ketika saya melihat rumah orang yang berantakan, saya mencibir. Orangnya gak bersihan. Ngatur anak kok gak bisa. Mengalami sendiri. Ya Tuhan, aku percaya deh. Setiap kali rumah dibersihkan, beberapa menit kemudian rumah itu berantakan kembali. Setiap kali mainan disusun rapi, mainan itu akan berserakan kembali. Pada satu sisi, Tuhan mengingatkan saya, fungsi rumah itu apa? Kehangatan, pertemuan dengan keluarga, ada aktivitas di sana. Kalau rumah, kamu susun dengan imajinasimu.
barang-barang tersusun rapi di rak-rak yang tinggi. Itu rumah atau museum? Kita suka semuanya terjadi sesuai dengan pola pikir dan pola atur kita. Tetapi Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat penuh. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, apakah engkau sudah membuang tabiat-tabiatmu, karaktermu ketika mengikut Tuhan? Sudah meninggalkan cara hidupmu yang lama bukan cuma lewat lagu. Ku tinggalkan cara hidupku yang lama. Stalking Instagram orang. Semuanya sia-sia. Kepoin orang lain. Dan tak berarti lagi suusonin orang. Cuma lip service. Gereja yang benar menjadi gereja tidak benar di mata orang-orang yang kurang benar. Tapi gereja yang tidak benar menjadi dibenarkan oleh orang-orang yang kurang benar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hidup ini bukan karena apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Hidup ini tidak harus terjadi sesuai dengan pola pikirmu. Buang semua berhalamu. Bakar semua berhalamu, termasuk pengalaman-pengalaman rohani di masa lalu yang menjadi berhala tersendiri di dalam hidupmu. Tuhan kita selalu baru. Dulu saya punya pengalaman rohani. Pada waktu di sebuah persekutuan doa, kami berdoa, kami merasakan awan kemuliaan Tuhan. Turun. Semua orang di sana crying. Tidak ada pemusik, tidak ada pemuji, tidak ada kunci-kunci yang menggetarkan hati. Kami cuma bow down, kami cuma berseru kepada Tuhan. Dan yang melihat awan itu bukan cuma saya, banyak orang. Tapi apakah kami mengejar kejadian-kejadian itu? Dan karena bagi saya, Bapak saya selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan itu selalu baru. Pertama, buang semua berhalamu. Yang kedua, ketahuilah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Walaupun engkau merasa itu sudah sangat terlambat. Amin. Sudah kasep ini. Sudah kasep, sudah terlambat. Kemarin saya juga cerita di Surabaya Barat. Ada seorang dokter yang bernama Mark. Dokter ini adalah dokter spesialis bedah dan kanker terkenal. Pada satu kali ia menghadiri konferensi para dokter. Pesawatnya mengalami badai dan dia harus delay dalam waktu yang sangat lama. Karena delay dalam waktu yang sangat lama, ia merasa perlu mencari makan. Ia pinjam mobil charteran dan ia mulai mencari penginapan. Tetapi ketika dia mencari penginapan, ia tersasar karena hujan dan badai yang sangat lebat. Ia tersasar kepada rumah satu orang perempuan tua. Dan dia dipersilakan masuk di sana. Dikasih kopi, dikasih teh, dikasih makanan, dibuatkan makanan. Dia bersyukur. Dokter ini adalah seorang yang tidak percaya dengan Tuhan. Tapi percaya bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan kemampuan dan hikmat manusia. Sambil menyajikan makanan, perempuan itu meminta izin untuk melihat anaknya. Dokter itu melihat ada seorang anak kecil bayi di pembaringan. Perempuan itu berdoa terus. Dalam hatinya dokter ini tertawa. Ada apa sih perempuan ini berdoa terus? Akhirnya dia menemui perempuan itu dan bertanya,
anakmu ada masalah. Perempuan ini berkata, anakku ini kena kanker tingkat tinggi. Dan saya tidak punya uang. Dan satu-satunya dokter yang mungkin bisa membedah dan menyelamatkan dia adalah dokter yang bernama Mark. Betapa terkejutnya dokter Mark ini. Dia sampai berucap, Tuhan itu ada. Lalu perempuan ini berkata, saat anaknya ini sudah tidak mungkin ada pengharapan, dia tetap berdoa, dia tetap berdoa, dia tetap berdoa. Dan ada satu statementnya dia kepada dokter Mark. Aku tidak akan membiarkan imanku dikalahkan oleh kekhawatiranku. Alhasil, dokternya mengalami Tuhan. Keluarga ini mendapat jawaban dari Tuhan. Kisahnya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Menurut bagi banyak orang udah terlambat, ngapain doa? Saya lihat ketika di rumah sakit, pada waktu pelayanan kami mengunjungi rumah sakit, yang paling berat adalah mengunjungi ICU. Di saat detak jantung sudah mulai berkurang, iman mulai melemah. Jarang ada yang berdoa sampai akhir dan sampai menutup mata, jarang. Kelihatannya begitu melihat detak jantung sudah mulai 30, 20. Biasanya para pengunjung dan pendoa berpandang-pandangan muka. Waktunya sudah tiba, kita serahkan pada Tuhan. Jarang yang ngotot, jarang yang berdoa sampai mungkin detak jantungnya 0 tetap berdoa 5 menit kemudian. Jarang. Ada sih beberapa kejadian yang berdoa yang walaupun sudah mati sehari 2 hari, tetapi bukan karena disuruh Tuhan, tapi makso. Tapi saya nggak lihat sisi itu, saya lihat dari sisi iman anak-anak Tuhan pada masa kini. Dia melihat bahwa udah selesai. Kau lihat perjuangan ibu ini. Dia bertarung dengan imannya dan dia memenangkannya. Bagi sebagian besar orang, telat, terlambat. Bagaimana mungkin di masa itu tidak ada saluran telekomunikasi, tidak ada HP, tidak ada Android. Tuhan bisa mempertemukan di waktu yang pas, tempat yang pas. Sudah tidak mungkin. Tapi saya percaya, untuk orang-orang yang dicintai Tuhan, Tuhan sanggup mendelay satu pesawat. Hanya untuk orang-orang yang dicintai Tuhan. Tuhan sanggup mengirimkan hujan badai. Yang bagi dokter itu, dia akan terlambat mengikuti konferensi yang paling bergensi sedunia. Tetapi hari itu, dia mengalami perjumpaan yang paling indah di dunia dan di surga. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dokter yang tadinya ateis menjadi dokter yang percaya. Tuhan itu ada. Tuhan tidak pernah terlambat. Apakah engkau selalu berkata, telat Tuhan, telat? Perempuan Samaria itu udah nikah 5 kali, diperkirakan usianya 50. Gak tahu ada yang memperkirakan itu, saya juga tak selidiki, gak ketemu-ketemu ini ayatnya dari mana. Tapi apa yang terjadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Berapa banyak ada anak-anak panti asuhan yang dikader oleh penginjil yang luar biasa, yang terkenal dengan imannya di belahan negara yang lain. Penginjil ini tidak pernah mengajarkan anak-anak itu menerima bantuan dari orang lain dengan meminta-minta. Tetapi penginjil itu selalu menekankan kepada anak-anak rohaninya, Tuhan penjawab doa. Dan ketika masa-masa terburuk di panti asuhan itu terjadi, anak-anaknya sudah terlatih berdoa.
Anak-anaknya udah terlatih berdoa. Dan dia percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Berapa banyak yang punya karunia iman seperti ini? Dahsyat. Ketika pengurus pantinya berkata, berasnya tinggal berapa? Tinggal 5 butir. Apakah imanmu tergetar? Hai anak-anak, ketika ayahmu belum pernah terima keselamatan dari Tuhan, dan ini sudah detik-detik terakhir menjelang kematiannya, apakah hatimu tergetar? Apakah hatimu tidak menggunakan kebenaran firman Tuhan dan berkata, Tuhan kau berjanji satu orang percaya, seluruh orang diselamatkan di rumah ini. Penginjilan adalah kerinduan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar meninggalkan berhala kita. Kita belajar mengerti waktu Tuhan, tidak ada yang pernah terlambat. Dan yang ketiga, belajar memahami Tuhan dengan cara yang Tuhan hikmatkan kepadamu. Pengalaman tiap orang berbeda-beda. Berapa banyak anak sulung memaksakan pengalaman rohaninya kepada anak bungsu. Oleh karena itu, dia yang tadinya mengenal bapaknya, tiba-tiba menjadi sangat tidak mengenal bapaknya. Ketika anak bungsu itu diterima kembali, dipeluk, diberikan jubah, diberikan cincin. Anak yang sulung ini tidak bisa menerima. Karena gambaran dari bapaknya nggak seperti itu. Berapa banyak kita memaksa orang lain mengenal bapaknya dengan cara penilaian dan pikiran kita. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan pikiran kita sampah, yang nggak sesuai dengan pikiran kita sesat. Berapa banyak orang-orang ketika kita menerapkan standar kebenaran firman Tuhan yang kudus, suci, dan mulia, mereka mulai menolak. Di gereja itu sok suci deh. Pacaran harus diuji. Lihatlah kami. Begitu keluar dari gereja, kami seperti Raja Wali yang mengepak-kepakan sayapnya. Kami bisa berpasangan dia siapapun. Standar firman Tuhan dipotong demi kedagingan. Dan itu yang terjadi pada masa kini. Pokoknya yang menguntungkan dirinya pasti dari Tuhan. Yang merugikan dirinya bukan dari Tuhan. Berapa banyak orang tulis caption, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Hidupnya tidak kudus di hadapan Tuhan. Yang dia lakukan adalah momen-momen yang menyenangkan dia. Mungkin kalau malaikat diizinkan menggunakan bahasa malaikat. Ketika ada orang yang tulis caption seperti itu, tapi hidupnya tidak benar dan jauh dari persekutuan yang benar dengan Tuhan, malaikat itu akan menggunakan sebuah kata empret. Bahasa gaulnya preketek. Kita suka memajang keindahan dengan caption seakan-akan kita ini dekat banget sama Tuhan. Behind the skin yang kau gak tahu. Bukankah apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar oleh telinga, itu yang dipersiapkan Tuhan untuk kita. Mungkin guyonan pendeta-pendeta, ya ini berbicara pasangan. Kalau kamu menginginkan pasangan yang ganteng, pikirin yang jelek-jelek aja, nanti munculnya ganteng. Ya kan? Cowok-cowok yang menginginkan pasangan cantik, pikirkan pasangan mungkin yang sudah oma-oma. Nanti kamu dapat yang cantik. Yang gak gitu juga kali. Tapi Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang menyembah organisasi daripada Kristus sendiri. Kalau dulu bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Kalau kita enggak sekarang. Bergandengan tangan dalam kasih,
dalam satu sinode berkumpul. Satu sinode kurang cukup, satu gereja. Mengapa demikian? Kalau Kristusnya sama. Karena kita sudah dibuat sedemikian rupa ke arah penyembahan terhadap pelang-pelang nama yang kita bawa. Saya takut. Yang masuk surga cuma pelang-pelang namanya, tapi kita nggak masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Kita bersikeras bahwa panggilan Tuhan pasti seperti ini. Tapi saya tetap menyuarakan kebenaran. Bukan karena saya orang yang benar, tapi saya mau dibenarkan Tuhan dengan menyuarakan kebenaran. Tidak ada seorang ayah sebusuk apapun mengajarkan kebusukan kepada anak-anaknya. Mungkin saya ayah yang tidak baik. Ayah yang busuk, pemimpin yang tidak baik. Mungkin. Kalau dibilang, saya ini pemimpin yang baik. Sok tinggi hati. Tapi kalau saya bilang, saya pemimpin yang busuk, memang. Apa yang tidak saya inginkan, itu yang kepingin terus saya lakukan. Kau pikir setia sama Tuhan itu tidak ada pikiran sedikit pun untuk meninggalkan karya-karya Tuhan? Sering iblis mencobai pikiran saya. Tinggalkan. Lihat, kau dilukai kan? Kau tidak melakukan itu, ditinggalkan. Kau di sini dibayar berapa sih? Kamu sudah punya nazar kan? Ketika jadi pendeta tidak menerima perpuluhan, tidak menerima apapun sepeser pun. Kapok kamu, kapok. Syukurin. Sampai detik ini saya belum menerima apapun keuntungan dari pelayanan saya di mimbar. Malah saya memberi. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan ingin meninggalkan rasanya. Berkali-kali ingin meninggalkan, pergi ke sebuah kota yang tenang, berternak, berkebun anggur, ya kan, bersama dengan saudara-saudari pilihan gitu ya, seperti itu, anak-anak rohani pilihan yang manis-manis, yang lucu-lucu, yang nggak pernah memberontak, kumpulin di sana, kita berkebun bersama-sama, bercocok tanam, menanam jagung di kebun kita, cangkul yang dalam, ya kan, pingin rasanya. Tapi saya tahu panggilan itu nggak bisa dibohongi, walau pikiran sering membohongi kita. Gereja ini mau pergi ke kota-kota kecil. Oleh karena itu, kita buka prototipe daripada sekolah Alkitab. Kita kirim mereka. Kita latih hidup dari iman kepada iman. Oh, betapa bahagianya orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mendatangkan berita bahagia. Tapi jalan Tuhan jangan kamu rekayasa loh ya. Aku misi nanti indah. Nanti misi di mana ya? Di Papua misalnya. Di situ terkenal keindahan pantainya. Nanti aku misi sambil mancing. Terus setelah itu bakar ikan, enak. Ketemu pasangan di sana, bikin rumah. Indahnya. Kita misi pun mikirin menurut mikiran kita. Kau tahu ada seorang pilot wanita yang misi di Papua, baru 1 bulan pesawatnya jatuh mati. Apakah hidupnya tidak berarti, tidak bernilai dan berhenti? Tidak, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Jangan merencanakan sesuatu yang sebenarnya merupakan pola pikir kita. Percaya Tuhan suruh kemana saja taat. Cara mati jadi martir. Saya berdosa kalau ngomong Jos terus, tapi hari ini saya tetap bilang Jos. Oke, misalnya Jos martir gitu ya, nggak ada contoh yang lebih layak dan mulia gitu ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu menjadi martir, menjadi apa? Oh, enggak. Itu cuma cara mati. Anda pergi, ada satu orang berkata, baru sekolah Alkitab, mati diperkosa, nggak sampai beberapa bulan. Apakah
darahnya akan sia-sia. No. Kita menganggap semuanya sia-sia. Ada seorang misionaris dari luar negeri pergi ke satu daerah, dibunuh di sana, jebret. Apakah darahnya sia-sia? Tidak, itu darah awal untuk pertobatan yang besar-besaran. Tapi yang enggak juga tiba-tiba menyajikan diri, bunuh aku sebagai darah awal. Ya kan, itu mati konyol itu namanya. Tapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengenali Bapa kita dengan cara yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Karena Dia adalah Bapa kita. Satu kali beberapa tahun yang lampau di sebuah ICU, saya kebetulan menemani orang di sana. Ada pembicaraan, anaknya banyak kalau nggak salah ingat. Ada anak laki-laki dan anak perempuan. Di situ saya melihat betapa berbedanya gaya bicara anak-anaknya satu sama lain. Yang sulung emosional, papa mesti gitu, gak suka aku. Lalu yang memengnya berkata, kok papa itu gak gitu. Papa itu sayang sama kita, caranya saja yang kok tidak mengerti. Yang anak lain yang berkata bahwa, iya papa memang kayak gitu, tegar tengkuk. Tapi sebenarnya ya sayang sih. Lihat, 5 orang anak, tidak ada yang sepakat papanya seperti apa. Anak lo. Tapi ketika mereka berguduk-guduk ke dalam sebuah, bukan ICU ya, di depan pintunya. Ketika ada dokter keluar, saya nggak ngerti pembicaraan mereka apa. Mungkin kira-kira papamu sudah kritis, mau mati. Yang boleh masuk cuma 1-2 orang, kalau nggak salah seperti itu. Mereka menangis semua. Nggak beberapa lama, betul, digledek, ditutupi kain putih. Dan semua anak memeluknya dan berkata, I love you papa. Yang sulung yang tadinya papa mesti gitu, nangisnya paling kencang. Banyak orang berusaha mendisiplinkan adik-adiknya dengan gambaran sepihak pengenalan dia akan bapaknya di surga. Pernahkah engkau di dalam sebuah kejadian, di sebuah kamar kos, Tuhan pernah menjumpai saya? Saya jarang bersaksi. Nanti kesaksian melulu, enggak pernah firman Tuhan. Cangkemnya orang beda-beda. Tapi walaupun cangkemnya orang beda-beda, hati kita tetap memuji nama Tuhan. Di kamar kos, Tuhan berjumpa sama saya sebagai seorang ayah. Saya peluk dia. Saya menangis semalam-malam. Saya cuma berkata, Papa, Papa, Papa. Satu kejadian, Tuhan menjumpai saya di mobil. Saya merasakan kuat sekali, ini Tuhan, tidak mungkin bisa dibohongin lagi ini Tuhan. Dan saya merasakan sebuah kata-kata yang puitis bak seorang kekasih. Dia berkata, Daniel, I love you. Dia cuma pegang tangan saya di mobil butut saya, tangan saya gemetar. Tuhan, kalau saya ini sudah sisro atau apa, ini nyata Tuhan, ini nyata. Ini tidak bisa dibohongi, nggak bisa digantikan oleh apapun. Sejak saat itu saya tahu, Tuhan mencintai saya bukan karena saya siapa, atau karena saya berbuat apa, tapi karena saya memang dicintai Tuhan. Tuhan tidak perlu memiliki alasan untuk mencintaimu.
Tuhan tidak perlu banyak alasan untuk mencintaimu. IP-mu 4, IP-mu 3. Ya Tuhan suka, Tuhan senang, Tuhan mencintai. Tapi apakah ketika kamu DO Tuhan tidak mencintai? Ketika engkau mengetuk pintu surga. Saya mengenal Tuhan Yesus. Tapi saya DO, ditendang sama malaikat. Keluar kau! Kita tidak menerima DO. Pernah kejadian seperti itu? Tuhan mencintaimu apa adanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Singkat. Pemain musik maju ke depan. Yang pertama apa? Berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang diberikan Tuhan. Jangan dijadikan berhala. Sebab Tuhan kita selalu baru setiap hari. Yang kedua, jangan berkata lagi waktu Tuhan begitu terlambat, waktu Tuhan begitu sudah tidak bisa dimasuk akal. Memang Tuhan kita kalau masuk akal namanya bukan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah di luar pikiran kita. Yang ketiga, jangan berusaha mengenali Tuhanmu dengan gambaran-gambaran orang lain. Alkitab memberikan pedoman Tuhan itu seperti apa, variasinya masing-masing berbeda. Jangan menghakimi orang yang berkata, aku kemarin dipeluk oleh Tuhan. Mana ayatnya? Sesat, sesat. Jebret bibirnya. Ya kan? Ketika ada orang ngalami Tuhan, aku dihibur, dipeluk Tuhan. Gitu ya. Dipeluk Tuhan, kita tiba-tiba gunakan ayat. Hati-hati, iblis bisa meniru sebagai malaikat terang. Iri bilang bos, iri bilang cari Tuhan. Ini bercanda ya, cari Tuhan. Tiap orang punya pengalaman yang berbeda, yang unik. Anak-anak saya punya cara pengenalan saya sebagai seorang ayah. Masing-masing berbeda. Tapi wujud saya pasti mereka kenali. Ada yang saya perlu bicara agak keras karena sedikit bandel keturunan berarti sah. Ada yang bicaranya cukup lembut, enggak apa-apa. Beda-beda tiap anak. Tapi satu cinta. Tuhan mencintai kita apa adanya. Mari kita tundukkan kepala. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord, I love you. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puluhan tahun yang lalu di sebuah mobil merah, saya menyanyikan lagu ini. Saya tidak tahu bagaimana mencintai Tuhan saya. Tidak ada perbuatan saya yang kelihatannya benar di mata manusia pada waktu itu. Dan mungkin di mata Tuhan. Tapi Tuhan bersedia menemui saya, menjumpai saya. Saya tidak bisa berkata apa. Saya cuma menyanyikan lagu ini berulang-ulang. Saya cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak bisa tahu, Kau yang mengerti aku Tuhan, Kau yang menyelidiki aku. Aku cuma berkata hari ini, aku mencintaimu Tuhan. Singing I love you Lord.
Mari kita angkat kedua tangan kita. Singing I love you Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. I love you. Singing I love you Lord. Singing I Syaralama syakaralama. love you, Lord. Ya Ramasa Yeshua. Singing I love you, Lord. Singing I love you. Singing I
nyanyikan bersama-sama. Bapa jamah setiap hati di rumah masing-masing. Kami anak-anak yang mencintai, ajar kami mencintai, ajar kami berkenan di hadapan. Mari kita sembah bersama-sama. You are my God. Kau Tuhan, Kau Raja kami, Kau kekuatan kami Tuhan. Kau Alfa dan Omega. You are Yahweh, You are Yahweh, You are Alpha and Omega. You are Yahweh. Kau kekuatan kami. Ya Allah, ya Aba, ya Aba.
dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Aba Bapa, bagiku Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. ku mengasihi. Ku mengasihimu. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, Thank you, Jesus. emas perak dan permata Tiada tiada artinya. ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia Ku ingin kau. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih Ku dekat. ingin lebih dekat Bersekutu. bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bawa dalam saat teduh. Kita persiapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Hari ini kita akan bersekutu bersama-sama sebagai saudara satu iman di dalam Kristus Yesus. Aku percaya kepada masyarakat Tuhan Yesusku ajaib benar.
di dalam Kristus Yesus. Engkau saudaraku dan engkau saudariku. Bersama-sama kita bersatu di dalam perjamuan suci ini. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita? Kita makan bersama-sama dimanapun engkau berada sebagai peringatan akan Kristus Tuhan kita. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Rabashe. Persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Stand by me, Lord. Stand by me. Stand by me. In all of
Kristus telah mati buat dosa-dosa kita. Percayalah, hidup kita di dalam kendali penuh Tuhan. Apapun luka kita, Dia memahami. Apapun air mata kita, Dia mengerti. Mari kita datang kepadanya, bukan dengan kecurigaan, bukan dengan ketertuduhan. Kita datang kepada Dia sebagai seorang anak kepada ayahnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Kita akan mengakhiri ibadah ini dimanapun kau berada, dimanapun jangkauan ibadah online ini berada. Kau dijamah Tuhan, kau dicintai Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, Engkaulah jemaat yang rasuli, rahmani, dan rajani. Dari tanganmu lah kunci-kunci kemenangan telah diberikan. Pergi, nyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab hari Tuhan sudah begitu dekat daripada yang semula. Beritakan Injil kepada siapapun. Tuhan sedang memanggilmu sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau diberkati Tuhan. Siapa yang percaya, engkau diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan.